Kamis mulai pukul 9. Dan kebetulan kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Rencananya akan mengabur ikan sudah disiapkan, dan pohon sudah juga disiapkan. Insya Allah hari Rabu sore sudah dikirim. Yang rencana pohon itu ada buat seremoninya, ada buah ketapang, buah mahoni, buni, pinisium, mangga, lengkeng, lalu ada alpukat dan durian. Kalau alpukat dan durian kurang lebih hampir 150 bibit Pak. Dan ada juga ketapang 7, mahoni 3, pinisium 5, dan buah lengkeng ada 2. Lalu ikan ada berapa? 2.000 Pak? 5.000 Pak? 2.000 ya? 2.000 ikan ini. Insya Allah bibit kita Pak, bibit tanaman kita ambil juga dibantu oleh iya Pak, sudah. PDD Citarum. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah Pak, yang nanti yang pohon itu akan kami sudah mengundang dari Kementerian Pertanian. Kami juga selalu masih melakukan koordinasi agar bisa hadir di sini. Lalu juga Pak Wali Kota dan Pak Polres dan Dandim. Dan mohon didampingi dengan Bapak atau Pak Lurah dan semuanya. Dan juga mohon tadi juga saya mengundang di sini dari LPM Kalibaru supaya kegiatan besok itu teknisnya bagaimana di lapangan, karena ada UMKM. Rencananya memang ada UMKM juga. Kami juga sudah koordinasi dengan Pak Pokdaris, berapa jumlahnya sudah akan atur. Kami juga akan kami merencanakan aja di sini, nabung ikan, lalu dengan alkohol, dan mengundang para dari administrasi itu Pak. Itu aja Pak, sementara. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mudah-mudahan di tanggal hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 kan bisa berjalan lancar. Dan tempatnya Pak, ada tempat ini di sana Pak, di masjid, halaman masjid. Kami juga sudah koordinasi dengan Pak petulisannya. Oh, silakan, tinggal pasang tenda ya Pak. Jadi Bu. Terima kasih atas waktunya si Pak Jarman dan Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Apri. Dalam hal ini saya ingin bertanya terkait dengan potensi wisata yang di luar Setu dan lainnya, mungkin kan yang bisa kita kembangkan wisata kuliner. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah setiap atau di Kecamatan Cilodong ini menyiapkan lahan atau tempat yang bisa dikembangkan untuk wisata kuliner? Bisa contohnya kalau kayak di Bogor kan dan Tegal Berdiman kan ada satu titik Pak, di mana hari Sabtu dan Minggu kan berkumpul kan di situ. Nah, kalau di Kecamatan Cilodong memungkinkan nggak di tingkat kecamatan atau di tingkat kelurahan? Ya, dari saya mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan tema, hal yang sangat menarik di mana potensi asli putra daerah itu adalah pengembangan perekonomian wilayah, di mana Cilodong sendiri ada 1.530 sekian lah ya kilometer persegi, dan populasi jiwanya juga lumayan gitu kan. Nah, ini bukan hanya di konteks wisata saja Pak, tapi pengembangan ekonomi, kemudian peningkatan aksesibilitas, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Tadi seperti disampaikan Pak Sikal bahwa memang cerita di wilayah sendiri di Kalibaru dengan setunya, di mana banyak cerita. Nah, dalam hal ini masyarakat juga perlu tahu nih bahwa memang potensi wisata di Kalibaru itu sangat besar. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menjadi titik berat untuk Pak Camat ini PR banget ya Pak. Apa yang menjadi titik berat dan kendala-kendala dari tiap kelurahan sih Pak yang menjadi
sulit untuk mereka mengembangkan potensi di wilayah masing-masing Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Kesalahan ya terkait tanah, dan itu memang proses masih di Polres. Ya mudah-mudahan sih cepat selesai antara PT dan salah satu pemilik lahan di sana. Kalaupun sudah selesai kayaknya lanjut lagi. Dan ini juga mereka secara bertahap, mungkin izin tetangga sudah dilaksanakan mungkin ya Pak Lurah ya, bertahap, secara bertahap tetap ini ditempuh oleh mereka. Mudah-mudahan tadi ini juga salah satu potensi kita pada saat orang lain ingin berusaha, pada saat tidak ada kendala di lapangan dengan masyarakat, ya ini juga menjadi salah satu potensi yang memang bisa masuk ke APBD kita. Mungkin karena kali baru hadir nih Pak Segel, mudah-mudahan Pak Lurah sehat ya, ada kegiatan ya Pak Lurah? Ada tamu sih ya. Mungkin sedikit sekilas, mungkin kali baru ada potensi selain Setu Cilodong, ini semua Pak Lurah sudah memaparkan. Mungkin kali baru selain ada Setu, ada apa lagi yang memang ke depan menjadi potensi kita. Kami persilakan Pak Segel sekaligus berkenalan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua yang hadir di sini, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu Kasih, dan teman-teman dari ya. Izin, memang kegiatan ini kebetulan lokasinya di Kalibaru, Pak. Dan kami juga sudah pernah disambangi sama Bapak ini, sama Pak, kaitannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Memang banyak cerita juga, saya juga saat Bapak audiensi dengan kami di Kalibaru, memang selain Setu, potensi itu ada dodol, satidi yang ciri khasnya Cilodong. Terus juga ada sanggar-sanggar seni di sini, kayak palang pintu, kayak tari topeng, pokoknya khas Betawi di sini ada tempatnya. Dan juga udah mulai eksis di berbagai tempat. Mungkin selain tempat-tempat yang ada potensi, mungkin mimpinya kami memang di Setu Cilodong tuh ada satu tempat buat wadah mereka, buat latihan atau buat mengisi apresiasi buat mereka latihan, dan juga pusat kuliner mini store-nya Dekranasda. Mimpi kami sih kalau emang ini udah tidak ada masalah dalam perizinannya, dalam pembangunannya. Mungkin itu aja ya Pak Camat ya. Mimpinya kami sih di sini jadi sentranya Dekranasda ini kayak di Setu Babakan. Kalau kita datang ke Setu, pulang kita bawa oleh-oleh, entah itu dodol, entah apa. Di sini tuh begitu aja, nggak ter apa ya, kurang ter. Jadi saya juga bingung ngomongnya nih. Ya mau begini keadaannya. Yang ada sering dapat orang mabuk-mabukan, orang pacaran, orang kriminal, penipuan. Kebetulan udah ketangkep kemarin tuh. Jadi saya cerita sedikit. Jadi ada aplikasi Biro Jodoh, tapi ini bukan di sini, tapi buangnya di sini. Jadi dia nipu janda-janda yang mau di PHP untuk dinikahin, janjian di sini, saat sudah dapat handphonenya, ditinggal di sini, lapor lah. Dan kasusnya hampir 40 orang. Udah ketangkep kemarin. Asik terus. Udah ketangkep, dia tuh masuk cerita juga. Orang sini juga? Bukan, KTP-nya di Manggarai, tapi dia ngontrak di Pabuaran, orang Cibinong. Tapi buang korbannya di sini, korbannya ada orang Tengkareng, orang Tangerang, orang Tanjung Priok. Jadi kami cuma tempat ini aja. Nah, maksudnya kalau udah dibikin bagus, insya Allah lah dari keamanannya, dari pengelolaannya berjalan. Kebetulan Kopdarus juga baru dibentuk. Insya Allah bisa didukung juga sama teman-teman wartawan dan dari kecamatan bisa support ke PUPR pusat agar dapat berkembang lagi. Siapa lagi yang buat membangun wilayah kita kalau bukan kita juga. Ini itu ya dari saya, Pak Camat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, terkait wacana kampung budaya, memang ini juga sudah terbesit nih Pak Heri, terkait karena Kalimulia punya rumah budaya satu, rumah Betawi, yang kalau di Sawangan ada juga tuh ya, yang biasa kumpul koot ya. Nah itu hampir persis, hanya mungkin di sini di Kalimulia lebih luas, hanya masuk ke dalam lokasinya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa, wacana ini terus tumbuh karena memang harus punya visi yang sama masyarakat sekitar, bagaimana mengembangkan satu rumah budaya ini akhirnya tumbuh di tempat sekelilingnya, mengembalikan rumah-rumah yang sudah berdirinya nggak susah ya, kembali ke rumah zaman dulu gitu, sehingga ini menarik wisatawan masuk baik lokal maupun dari luar. Dan ini butuh proses, butuh perjuangan. Ya bagaimana caranya nanti teman-teman Pak RW, Pak RT dan masyarakat, bagaimana bisa kita munculkan kampung budaya. Kalaupun tidak semua satu RT, tapi beberapa rumah bersepakat gitu ya, membangun seperti rumah Betawi. Nah, untuk kegiatan Bu Maya, nah memang dari DP3 P2KB terkait KDRT ini sudah sosialisasi terus Bu. Nah ini semua kita udah bentuk satgas, baik itu tingkat kelurahan maupun sampai RW. Dan ketua RW ex officio ini menjadi ketua satgas KDRT tingkat RW. Nah ini juga memang nanti bisa berkolaborasi dengan kelurahan, dan juga nanti kader-kader satgas KDRT bisa kita undang sehingga mungkin mempercepat proses penyelesaian ya. Kadang-kadang memang wanita pada saat terkena kekerasan ini masih pikir anak Bu, masih pikir anak, sehingga kalau dia laporkan malu ya. Ada juga Pak RT-nya yang aktif ingin melaporkan, tapi keluarga dari istrinya malah melarang. Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai naik katanya karena malu keluarga, padahal ini juga perlu terus disosialisasikan. Dan trennya dari 2021, 22, 23 banyak perempuan-perempuan warga Kota Depok sudah mulai Bu melaporkan kasus-kasus ke Satgas. Jadi ada peningkatan laporan masyarakat ke Satgas, tetapi bisa diselesaikan di lingkungan. Ada juga yang naik sampai dengan perceraian juga ada Bu. Dan data itu ada di DP3 P2KB. Begitu saja Pak Heri tambahannya. Terima kasih.